Ya Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada segala hal di bumi ini yang di luar kuasa Tuhan. Engkau berdaulat atas segala sesuatu, Engkau mengatur segala sesuatu, dan Engkau yang selalu berhasil di dalam menjalankan rencana-Mu sendiri. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, di mana kami harus tunduk kepada Engkau sebagai pencipta langit dan bumi. Pada pagi hari ini kami berterima kasih, kami boleh datang ke rumah Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan juga menikmati kehadiran Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh semakin mengerti kasih Tuhan yang lebih besar dan boleh semakin mengenal Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh tenang ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kami boleh memiliki kerendahan hati untuk belajar dari apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab yang mulia, yang kudus, yang benar. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pakailah hamba Tuhan yang berdosa dan hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5, ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya adalah Iman Mengalahkan Dunia. Mari jemaat sekalian kita membaca ayat 1 sampai 5 bersama-sama dengan buka suara. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana sebagai orang Kristen Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalahkan dunia. Ya, mengalahkan dunia. Nah, di dalam teologi Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu pengajaran dengan istilah eternal generation. Apa itu? Generasi kekal itu. Doktrin ini diakui oleh Konsili Nisea, pengakuan iman Belgia, dan pengakuan iman Westminster sebagai ajaran yang memang benar dari Alkitab. Dan gereja-gereja Reform pun mengakui eternal generation ini. Nah, apa sih sebenarnya eternal generation? Eternal, kekal. Sebelum waktu ada, itu namanya kekal. Sebelum ruang tempat ada, itu namanya kekal. Sebelum bumi ada, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi itu namanya kekal. Dan kemudian ditambahkan istilah generation. Ya, generation itu adalah suatu generasi, suatu keturunan. Bagaimana seseorang atau konsep keturunan ini bisa dimengerti secara kekal? Kita mengerti keturunan itu di dalam bumi ini. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan akhirnya bisa menghasilkan keturunan. Bagaimana sebelum ada laki-laki dan perempuan ada yang dinamakan dengan generasi. Ya, generasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengacu kepada Allah Tritunggal di dalam relasi tiga pribadinya. Nah, pengakuan iman Westminster menyatakannya, kita bisa lihat di slide. Di dalam Allah yang Esa terdapat tiga pribadi yang adalah satu substansi, kuasa dan kekekalan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan berasal dari apapun, juga bukan diperanakan oleh siapapun, juga bukan keluar dari apapun. Anak diperanakan dari Bapa sejak kekekalan, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak sejak kekekalan. Jadi yang dikatakan eternal generation adalah yang kalimat kuning tersebut ya. Bapa itu bukan berasal dari siapapun,
bukan diperanakan oleh siapapun, bukan dari apapun, bukan keluar dari apapun, tetapi kemudian di dalam relasi Allah Tritunggal ini, Bapa memperanakan anak, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu, keluar dari Bapa dan anak. Ini dalam konsep kekekalan. Kita, ya, sebagai manusia yang terbatas, sangat sulit untuk memahami hal ini. Tetapi Alkitab menyatakannya. Ya, Alkitab menyatakannya. Inilah eternal generation. Bukan berarti mereka itu ada unsur hierarkinya. Seperti bos dan bawahan, bukan. Mereka itu adalah satu Allah, tapi ada urutannya. Bapa memperanakan anak, Roh Kudus dikeluar dari Bapa dan anak. Ini berarti ada urutan, bukan satu lebih rendah daripada yang lain. Bukan Roh Kudus itu bukan Allah, bukan. Yesus itu lebih rendah dari Bapa, bukan juga. Ya, mereka ketiga pribadi ini sama kedudukannya. Ya, betul-betul setara, ilahi, dan adalah Allah. Ini bicara soal urutan bagaimana Allah bekerja di dalam bumi ini secara harmonis, secara indah satu dengan yang lainnya. Di sini kita bisa mengenal Allah yang harmonis. Ya, dan kita juga bisa bicara soal urutan-urutan yang begitu indah di dalam pribadi Allah Tritunggal ini. Dengan mengerti hal ini Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita mengetahui bahwa inilah yang diajarkan Alkitab dan kita bisa mengenal pribadi Allah Tritunggal itu lebih dekat lagi dan lebih dalam lagi. Kemudian setelah kita mengenal Allah itu siapa dan betul-betul seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab, kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik juga. Kalau kita lihat PL dan PB, Bapak Ibu saudara sekalian, itu betul mengajarkan Allah Tritunggal meskipun tidak ada istilah Allah Tritunggal, ya, Tritunggal itu. Doktrin Allah Tritunggal berarti apa? Satu Allah tapi tiga pribadi, dan satu Allah ini betul-betul Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang betul-betul berkuasa atas segala sesuatu, tetapi mereka memiliki tiga pribadi yang berbeda. Satu Allah tapi tiga pribadi, dan ini bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Allah Tritunggal bukan berarti tiga Allah, tiga pribadi, bukan, tapi satu Allah dan tiga pribadi, dan pribadi itu dikenal di dalam Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka semua setara di dalam keilahiannya. Inilah Allah Tritunggal yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, Allah Tritunggal adalah Allah yang melampaui logika manusia. Bukan berarti Allah itu tidak bisa dimengerti logika kita atau akal budi kita, bisa. Tapi Allah itu melebihi, melampaui, ya. Allah tidak bisa kita masukkan ke dalam rasio kita. Allah yang sepenuhnya dapat dimengerti rasio manusia bukanlah Allah yang sejati. Maka salah Bapak Ibu sekalian kalau kita mau mengenal Allah dengan akal budi kita. Salah. Kita mengenal Allah dengan iman yang sendiri Tuhan berikan pada kita. Tuhan berikan aku iman supaya aku mengerti. Bukan berikan aku pengertian supaya aku beriman. Bukan. Allah itu jauh melampaui logika kita kok. Allah itu begitu besar. Logika ini otak, ya, seonggok otak biasa kok. Memangnya bisa mengerti Allah yang maha besar, menciptakan langit dan bumi dan alam semesta? Enggak bisa. Otak kita kecil. Ya, otak kita lembek malah, ya, enggak keras juga, ya. Tidak kokoh, lembek, hancur begitu saja bisa. Tapi puji Tuhan ada tengkorak yang melindungi otak ini, ya. Rasio manusia hanya dapat mengerti Allah sejauh Allah mewahyukan dirinya. Tidak bisa sepenuhnya Allah. Kalau kita bisa mengenal sepenuhnya diri Allah seperti apa, berarti Allah kalah sama kita. Atau kita setara dengan Allah, itu bukan Allah, ya. Tritunggal dinyatakan baik di dalam tindakan Allah sendiri, Allah Bapa, ya. Kemudian dinyatakan di dalam inkarnasi Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan menjelma menjadi manusia, diutus oleh Bapa di surga. Kemudian juga kita bisa mengerti Allah Tritunggal dalam pencurahan Roh Kudus. Dan kita sangat jelas melihat Allah Tritunggal terlihat di dalam baptisan Yesus Kristus, di mana ada suara di langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, taatilah dia. Yesus ada di bumi, kemudian Roh Kudus, ya, seperti burung merpati itu muncul di sana, di baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis, ya. Ketika
Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia meninggalkan pesan yang sangat penting. Kita tahu, oh itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, Yesus memberikan pesan yang penting bahwa kenalilah Allah Tritunggal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, orang-orang semua bangsa dalam nama Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini 3 pribadi, tapi satu Allah. Yesus mengajarkan Allah Tritunggal di hari perpisahannya dengan para rasul. Nah, ini adalah doktrin yang jelas Alkitab ajarkan. Allah Tritunggal adalah Allah satu-satunya dan Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain selain Allah Tritunggal. Ya, tidak ada Allah lain selain Allah Tritunggal. Banyak orang berkata Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Banyak orang berkata Allah itu lebih dari 3, bahkan ribuan, ratusan, jutaan Allah yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekarang ketika kita baca Alkitab, mengenal Tuhan, Allah itu dinyatakan di dalam Alkitab itu Tritunggal. Kalau mengerti Allah satu itu masuk logika, satu kan, satu Allah. 1 tambah 1 tambah 1 ya 3 gitu ya. Kalau mengerti banyak Allah, ratusan, ribuan, jutaan, oke, bisa dihitung. Tetapi Allah Tritunggal sulit dihitung masuk logika manusia. Matematika tidak bisa. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Mungkin yang paling mudah mengerti adalah 1 kali 1 kali 1 adalah 3. 1 ya. 1 kali 1 kali 1, 1. Tapi satunya itu di perkaliannya ada 3, kurang lebih kayak gitu. Tapi itu juga tidak mungkin menjelaskan Allah Tritunggal. Dan Allah yang kita kenal ini tidak pernah kalah dari siapapun, baik pemerintah dunia, meskipun orang-orang pemimpin paling jahat itu bisa melakukan hal yang kejam, memimpin dunia dengan begitu besar, dia tidak pernah kalah. Ya, dia selalu menang. Meskipun kelihatannya banyak dosa di bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak pernah kalah terhadap dosa. Allah tidak pernah kalah terhadap pemimpin negara. Allah tidak pernah kalah terhadap iblis sekalipun. Allah tidak pernah kalah terhadap siapapun, dia selalu menang. Kita pikir Allah kalah, kita pikir Allah tidak ada, kita pikir rencana Allah gagal. Tetapi tidak ada pernah satupun rencana Allah yang gagal di dalam dunia ini, karena dia Allah. Kalau dia manusia ya banyak kegagalan ya, kita tidak maha kuasa kok. Tapi kalau kita mengenal Allah yang maha kuasa, itu berarti tidak ada rencananya yang gagal, dan rencananya tidak pernah digagalkan oleh siapapun. Nah, dalam surat 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes sering menjelaskan tentang ketritunggalan dari Allah sendiri. Secara eksplisit Rasul Yohanes ini menulis ya, menyebutkan, tetapi uniknya Rasul Yohanes ini menulis tentang 2 pribadi saja. Bapa Yesus, Bapa Yesus, Bapa Yesus. Lalu kemudian di mana Roh Kudusnya? Yohanes pernah menuliskan ya di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, Allah menyatakan anugerahnya kepada manusia yang berdosa supaya kita itu bisa mengalami persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan Anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini adalah anugerah Tuhan. Kita tuh bisa bersekutu, kita bisa di pihak Allah. Kita bisa ngerti sifat-sifat Allah, kita bisa mengerti kehendak Allah bahkan. Dan kita bisa berelasi dengan Allah. Nah, ini Tuhan nyatakan di dalam pribadi Bapa dan Yesus Kristus. Rasul Yohanes tuliskan demikian. Lalu Yohanes juga pernah menjelaskan kehendak Allah adalah semua orang itu, ya, kehendak Allah adalah semua orang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Yohanes tambahkan anaknya. Anak dari Bapa, dan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Selalu ya, Bapa Yesus terus ditulis. Dan dalam pasal 5 yang barusan kita bahas tadi, Yohanes katakan ayat 1 tadi ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Kristus berarti utusan, Kristus berarti juru selamat ya, yang diutus oleh Allah Bapa, itu lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Yohanes menjelaskan dengan membedakan 2 pribadi ini, Bapa, Anak,
tetapi keduanya satu Allah. Nah, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah itu betul-betul lahir dari Allah, berasal dari Allah, diperanakan oleh Allah sendiri, diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Maka konsekuensi logisnya adalah bila ada orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah, dua kemungkinan ini. Bila ada seseorang tidak percaya Yesus adalah Allah, Yesus itu nabi saja, Yesus itu guru saja, Yesus itu manusia saja, maka konsekuensi logisnya adalah dia belum dilahirkan oleh Allah, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia tidak dilahirkan oleh Allah. Dia tidak akan mengenal siapakah Allah. Itu dua kemungkinan saja. Kalau ada seorang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu demigod, ya, setengah dewa aja, bukan Tuhan. Dia konsekuensinya adalah dia sebenarnya tidak lahir dari Allah atau belum lahir dari Allah, belum mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus ataupun belum lahir baru di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mengasihi Allah Bapa yang melahirkan berarti mengasihi Dia yang lahir dari Allah. Nah, pada ayat ini kita bisa melihat dua pribadi Allah Tritunggal dinyatakan dan tidak ada yang bisa mengenal dan sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus. Kita tahu ya, Yesus selalu ajarkan demikian, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya hidup. Dan tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, itu betul-betul relasi yang dekat antara pribadi Bapa dan pribadi Yesus Kristus. Lalu kita bisa bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yohanes tidak sebutkan pribadi Roh Kudus? Ya, kenapa tidak jelas-jelaslah di dalam Alkitab itu tulislah sekalian ya biar bagus gitu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa tidak sekalian? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, peran utama dari Roh Kudus. Sekali lagi ya, ini kita perlu perhatikan. Peran utama dari Roh Kudus adalah mengarahkan perhatian seseorang bukan kepada Roh Kudus, tetapi mengarahkan perhatian seseorang kepada Yesus Kristus dan kepada Bapa. Maka konsekuensi logisnya adalah kalau kita bisa percaya Yesus, kita bisa datang kepada Bapa, ya maka kita selalu di dalam doa kita kepada Bapa di surga, kita selalu menggunakan istilah dalam nama Tuhan Yesus. Itu sangat penting karena kita bisa datang kepada Bapa itu hanya melalui pengantara satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Itu karena apa? Kita bisa ngomong saya percaya Yesus, saya berdoa kepada Bapa. Karena peran Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan seseorang itu datang kepada Yesus. Roh Kudus yang menggerakkan seseorang datang kepada Bapa juga melalui Yesus Kristus. Maka kalau seseorang betul-betul bisa percaya Yesus karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi yang betul-betul silent. Dia nggak pernah terlihat. Apakah betul kita bisa lihat Roh Kudus bersuara di dalam Alkitab? Nggak pernah. Apa betul kita bisa melihat Roh Kudus itu betul-betul menampakkan dirinya ya dengan terus-menerus, kecuali dalam kasus pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta dalam lidah api? Nggak pernah. Cuman sekali itu saja. Tapi Bapa di surga ngomong kepada Adam dan Hawa. Bapa di surga ngomong kepada para nabi. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia. Kelihatan semua. Roh Kudusnya di mana? Secara diam-diam dia bekerja di antara umat pilihannya. Untuk membuat kita percaya kepada Yesus dan datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi kita sudah jelas. Sebenarnya Rasul Yohanes juga menjelaskan tentang Roh Kudus. Dan dia pakai cara Roh Kudus sendiri. Tidak perlu digembar-gemborkan. Yang perlu digembar-gemborkan adalah Yesus Kristus. Yang perlu digembar-gemborkan adalah Allah Bapa di surga. Bukan Roh Kudus. Maka Rasul Yohanes ketika nulis juga, Bapa Yesus, Bapa Yesus. Dia pakai pola Roh Kudus dalam menyatakan pekerjaan Roh Kudus sendiri. Kemudian Yohanes melanjutkan di ayat 2-3 ya. Saya akan bacakan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, perintahnya itu tidak berat. Nah, maksud dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah semakin seseorang mengenal Allah Tritunggal, semakin orang itu mengasihi Allah, ya, mengenal kasih Allah dan juga menjalankan kasih Allah di dalam kehidupannya. Jadi
ketika kita ambil gambaran lah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua ketika punya banyak anak itu ya, orang tua itu ingin agar anak-anak yang dari satu keluarga itu rukun kan ya, pengen kompak, saling mengasihi. Nah ketika para anak-anak itu saling mengasihi, sebenarnya mereka mengasihi siapa? Ya, secara tidak langsung mereka tuh mengasihi orang tua mereka yang betul-betul sudah memelihara dan berharap anak-anak itu rukun, ya kan? Mana ada orang tua yang membuat persaingan di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, pokoknya berperang nih si sulung sama yang bungsu, anggap ya. Si sulung harus lebih rendah lah, si bungsu yang menang. Itu di dalam kasus Alkitab ada juga ya, di dalam kasus Ishak dan Ribka. Anak mereka yang kembar itu Esau dan Yakub. Mereka buat persaingan, tapi itu salah. Bagaimana ada orang tua yang bahagia ketika anaknya tuh saling bunuh. Itu di kisah-kisah mungkin kisah Raja Daud ya, itu anak-anaknya bisa saling bunuh, ada. Tapi sebenarnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tuh saling berperang satu dengan yang lain. Tetapi orang tua ingin agar anak-anak mereka itu saling mengasihi lah. Kakak menghormati adik, ya adik juga menghormati kakak. Kompak, kalau bisa pelayanan bareng ya. Kalau bisa bekerja sama, ngobrol bareng, relasi dekat, bagus. Tapi di dalam realita dunia yang berdosa, ya sulit ya, sangat sulit loh. Ya, kakak adik saling damai, saling dekat, tidak mudah. Ada kakak adik juga malah relasinya jauh. Ya, mungkin karena dua-duanya pendiam bisa juga ya, jadi relasinya jauh, serumah ya tetap diam ya. Tapi namanya satu rumah ya, cobalah ya saling ngobrol, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikian juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu betul-betul mengasihi seluruh manusia. Dan di antara seluruh manusia ada anak-anaknya yang diadopsi oleh Allah menjadi anak-anakku. Dan tanda dari orang itu menjadi anak-anak Allah adalah mereka itu bisa saling mengasihi antar saudara seiman. Dan juga setelah itu mengasihi orang-orang yang memang belum diadopsi oleh Allah. Ya, orang-orang di luar sana sesama manusia harus saling mengasihi. Nah, anak-anak Allah adalah orang yang sudah dilahirkan oleh Allah Tritunggal. Dan anak-anak Allah akan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengasihi Allah dan menaati perintah-perintah Allah. Ini relasi antara Bapa dengan anak. Ya, kita itu anak-anak Tuhan. Betul. Tapi ingat, kita itu anak-anak adopsi. Ya, Yesus Kristus anak tunggal dari Bapa. Tapi kita adalah anak-anak adopsi Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Kita ini harusnya dibuang, masuk ke neraka, upah dosa adalah maut. Maut itu ada 3 jenis maut, ya, mati jasmani, mati rohani, mati kekal. Harusnya kita terima 3 jenis maut tersebut. Mati jasmani langsung mati. Terus mati rohani, terputus relasi antara Tuhan dan manusia, itu mati rohani. Dan mati kekal, yaitu dihukum Tuhan di neraka. Nah itu adalah kita, harusnya demikian. Tetapi ketika kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah, itu suatu anugerah yang begitu besar. Dan di dalam Yohanes ini, ayat ini menjelaskan bahwa kasih pada Allah itu ditunjukkan dengan menaati perintah-perintahnya. Ya, perintah Allah apa? 10 hukum Taurat. Nah itulah yang harus kita terus tekankan, kita jalankan, kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, tetapi atas dasar kasih pada Allah, atas dasar kasih dari Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, kita bisa menjalankan 10 hukum Taurat tersebut. Kita jangan ubah ketaatan pada 10 hukum Taurat itu menjadi sebuah hal yang dilakukan bukan karena kasih. Kenapa saya tidak membunuh orang? Ya karena demi saya sendiri, ya, bukan mengasihi Allah, bukan mengasihi sesama. Kenapa saya tidak mencuri, tidak berzina, tidak memfitnah orang, berdusta, tidak mengingini milik sesama orang lain, tidak menghormati orang tua, atas dasar kasih kepada Allah. Kasih dari Allah juga, dan kasih kepada sesama, bukan alasan-alasan yang tidak jelas, alasan-alasan yang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Alkitab katakan percuma, ya, kamu bisa moralitas baik, tetapi tidak ada kasih. Percuma lakukan 10 hukum Taurat bahkan ya, kalau tanpa kasih kepada Allah. Perintah-perintahnya itu bahkan Yohanes katakan tidak berat.
Ingat ya Bapak Ibu sekalian, Rasul Yohanes ketika tulis surat Yohanes ini, dia itu sedang berumur 70 tahunan. Setelah berumur 70 tahun melihat kehidupannya sepanjang hidup dipimpin oleh Tuhan, dia sebagai rasul termuda ya. Kemudian dia dipimpin Tuhan sampai umur 70, dia bahkan bisa mengatakan perintah-perintahnya itu not burdensome, tidak mengganggu saya, tidak berat. Ini merupakan suatu kalimat yang optimis, ya. Ayo jalankan hukum Taurat. Terus kemudian bisa katakan perintah-perintahnya itu enggak berat kok, it's easy, gampang. Ya. Menghormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, gampang. Kurang lebih ya bisa gitu ya katakannya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, gampang, saya bisa lakukan kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Mengabarkan Injil, gampang, cetek. Ya. Dalam konteks pelayanan gereja misalkan ya, ayo pelayanan rumah sakit, oke ayo siapa takut gitu, gampang. Bayangkan ya, menganggap perintah Tuhan, kehendak Tuhan itu mudah itu sebenarnya tidak mudah ya. Bagaimana kita bisa menganggap perintah Tuhan itu mudah? Tapi nanti saya dikatakan melawan Yohanes dong. Perintahnya itu tidak berat, bagaimana? Kalau perlu pelayanan rumah sakit, kita seminggu ada 3 kali rumah sakit. Ayo pelayanan rumah sakit 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu. Ayo gampang ya. Apa susahnya sih? Luar biasa ya kalau bisa katakan demikian ya. Kita bangun pagi, baca Alkitab, berdoa, gampang juga. Ya, luar biasa memang. Nah ini perlu kita lihat dari perspektif tertentu. Sebagai manusia sebenarnya bahkan ya untuk bisa menjalankan perintah Tuhan itu nggak bisa, ya tidak bisa, sulit. Atau misalkan ya Bapak Ibu sekalian pelayanan gereja lainnya. Misalkan di Oktober ini kan kita ada konser musik, ya kita akan menyanyikan beberapa pujian ya mungkin sekitar 8 kalau nggak salah ya, 8 lagu dalam rangka reformasi. Anggap pelayanan paduan suara itu adalah perintah Tuhan atas hidup kita. Ya, atas hidup kita. Enggak semua kan di sini diperintahkan Tuhan, ayo paduan suara. Nanti kepenuhan, Vikaris Lukman yang kaget ya. Wih, semua anggota jemaat GRI Solo kok ikut paduan suara gitu ya. Enggak ada yang nonton nantinya ya. Anggap itu perintah Tuhan bagi kita. Ya, ayo latihan 8 lagu, 9 lagu, nyanyi dalam sebulan 2 bulan ini. Terus kita katakan, gampang ya. Perintah Tuhan mudah, tidak berat. Ini optimis sekali ya. Kita katakan kepada Vikaris Lukman, lagunya kurang susah ya. Ayo tambah lebih susah lagi dong gitu ya. Luar biasa ya. Diajak paduan suara, ayo maju. Komitmen setiap hari Selasa latihan, apa susahnya sih? Gampang ya. Luar biasa. Dalam konteks pekerjaan dan keluarga, kita lakukan dengan sungguh-sungguh baik, dengan sabar dalam pekerjaan, meskipun dalam pekerjaan susah, dalam keluarga juga harus banyak sabar. Tapi kita katakan ini mudah. Ini mudah untuk saya lakukan. Ini perintah Tuhan itu mudah. Bukankah ini sangat optimis sekali? Ya, orang-orang Kristen ini ketika menjalankan perintah Tuhan, Yohanes katakan perintah-perintahnya tidak berat, mudah. Kenapa bisa katakan demikian? Yohanes setelah 70 tahun mengikut Tuhan, kurang lebih ya 70 tahun, dia katakan perintah Tuhan itu tidak mudah, tidak berat ya. Selain penjelasan Yohanes pada perikop yang kita bahas ini, sebenarnya alasannya itu adalah perintah Allah itu serupa dengan perkataan Yesus Kristus sendiri di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita lihat slide ya. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, itu dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bahasa Indonesia bahkan katakan enak loh, perintah Tuhan itu yummy ya, kayak makan gitu ya. Enak, disuruh pergi rumah sakit, perintah Tuhan bukan? Perintah Tuhan, enak. Disuruh ibadah hari Minggu, perintah Tuhan bukan? Perintah Tuhan, enak. Itu lebih over, sebenarnya bahasa Indonesia melebih-lebihkan ya, hiperbola. Tapi bahasa yang lebih mendekati bahasa asli adalah for my yoke is easy. Ya, kuk yang Tuhan pasang itu mudah, beban yang aku miliki itu ringan.
mudah dan ringan. Karena apa? Karena Yesus, bukan karena kita. Waktu kita katakan pelayanan ini bisa saya kerjakan karena Yesus. Bahkan kita katakan pelayanan ini bisa saya kerjakan dengan mudah, dengan biasa. Itu karena Yesus yang sudah mengundang kita untuk men-charge kita, memberi kekuatan kepada kita. Yesus yang menguatkan kita dan Tuhan yang bekerja melalui kita. Yang pelayanan rumah sakit kita. Yang bekerja di dalam kita Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi dalam menjalankan perintah Tuhan, kita tidak menyangkal bahwa perintah yang Tuhan jalankan itu sulit. Karena apa? Karena kita manusia. Tapi jangan lupa perintah Tuhan juga adalah mudah. Jadi waktu dikatakan atau ditanya, perintah Tuhan itu susah atau mudah? Dua-duanya, bukan salah satunya. Dua-duanya kita harus imani, perintah Tuhan itu mudah. Perintah itu Tuhan itu susah dari dua perspektif. Susah karena saya kedagingannya banyak. Dosanya banyak, jadi saya susah untuk taat firman Tuhan. Bahkan sebenarnya manusia berdosa tidak bisa sama sekali taat kepada firman Tuhan atau perintah Tuhan kecuali pertolongan Tuhan sendiri. Maka waktu kita fokus kepada pertolongan Tuhan, kita bisa katakan perintah Tuhan itu mudah. Perintah Tuhan itu mudah. Apa susahnya sih? Pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan memang dalam konteks gereja ya lebih sulit ya menyangkal diri. Tapi pelayanan dalam pekerjaan, ya pekerjaan itu adalah pelayanan juga di hadapan Tuhan, kita kerjakan kan. Tidak ada orang yang tidak bisa bekerja lah. Kecuali ada orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, ada kasus khusus, itu ada exception. Orang yang tidak bekerja pun Tuhan pelihara. Burung pipit yang tidak bekerja pun Tuhan kasih makanan. Kita yang bisa bekerja, kita bisa lakukan kok. Demi kemuliaan nama Tuhan, bukan demi diri kita sendiri. Ayat lain Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat di slide Mazmur 121 ayat 1-2. Di situ dikatakan ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Jadi pertolongan kita itu datangnya dari Allah. Waktu kita baca ayat ini biasanya pertolongan itu adalah waktu kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita, masa-masa hopeless, gak ada harapan ya. Masa-masa kita tuh rasanya gak ada tujuan hidup, rasanya kita tuh malas hidup ya. Rasanya kita tuh banyak susahan lah, takut di depan ada apa. Lalu kita katakan pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu gak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, bagaimana kita bergumul sebagai orang Kristen untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, bagaimana supaya bisa, jawabannya ini, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bagaimana supaya bisa melayani Tuhan, bukan hanya di pekerjaan, semua orang bekerja kok, orang non-Kristen juga bekerja kok. Bagaimana supaya bisa melayani Tuhan secara khusus? Tuhan panggil di mana? Di gereja kah? Atau di mana gitu ya? Kita minta pertolongan Tuhan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Ya, dia Allah yang maha kuasa, dia pasti memampukan kita. Dan mampu juga memampukan kita untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa waktu kita mau jalankan perintah Tuhan itu betul-betul Tuhan mau tolong, betul-betul Tuhan itu mampu menolong kita, kenapa kita tidak berdoa kepadanya untuk minta tolong, Tuhan tolong aku jalankan perintah-Mu bukan perintahku sendiri, bukan keinginanku sendiri. Datang kepada Tuhan, ya Tuhan itu mau menolong kita. Pernah ada jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian ya sempat sharing kepada saya, ketika dia berdoa, ya berdoa satu pokok, ya minta kesabaran, minta ketahanan, ya endurance, kekuatan dari Tuhan, Tuhan langsung kabulkan. Bisa, ya dia menahan untuk tidak berbuat dosa, dia sabar terhadap segala penderitaan, bisa. Tuhan langsung nyatakan. Ya meskipun kedepannya juga mungkin banyak kesulitan dan pencobaan lain, tapi intinya adalah Tuhan tuh mampu kok. Apa sih susahnya Tuhan mengubah hati manusia yang keras menjadi lembut? Bisa,
gak mudah, gak susah bagi Tuhan ya. Ya Tuhan itu maha kuasa kok. Kalau kita bisa melihat kuasa Tuhan, kita tuh akan terus datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu begitu nyata ya bagi kita yang mau taat perintah-perintahnya. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa pergi mengabarkan Injil, ingatlah, ketahuilah bahwa aku akan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu Tuhan Yesus menyertai, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mau menjalankan perintah Tuhan. Ayat terakhir dari 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, ini alasan Yohanes kenapa perintah-perintah Tuhan itu mudah. Ya, yaitu sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu saudara sekalian, konsekuensi dari seseorang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus atau lahir baru di dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Dia punya kemampuan untuk menaati perintah Tuhan. Yaitu apa? Dalam konteks ayat ini adalah mengalahkan dunia. Ya, mengalahkan dunia. Ada beberapa arti dalam mengalahkan dunia. Yang pertama yaitu mengalahkan dunia berarti kita mengalahkan musuh-musuh rohani ya. Jadi dunia dalam konteks ini adalah yang bertentangan dengan surgawi, keduniawian. Lebih tepat demikian, kata world ya, kata dunia ini maksudnya yang bertentangan dengan kehendak surga. Yaitu kedagingan, ada 3 musuh kan ya, kita tahu sebagai orang Kristen kita punya 3 musuh rohani. Yang pertama adalah kedagingan diri kita sendiri, hawa nafsu, kecenderungan berdosa. Yang kedua adalah iblis atau setan itu yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga adalah pergaulan atau lingkungan dunia yang berdosa itu terus menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa. Nah di sini Yohanes menjelaskan kunci untuk mengalahkan dunia terdapat pada diri Allah sendiri yang memang melebihi atau lebih besar daripada dunia itu sendiri. Maka kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maka tidak ada yang kuasanya melebihi Allah itu sendiri. Baik iblis, baik kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik lingkungan yang berdosa itu tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Maka pribadi Allah lah yang menjadi kunci utama untuk kita bisa mengalahkan keberdosaan kita. Untuk mengalahkan keduniawian, ya, yaitu dengan dari Allah sendiri. Ketika kita bersandar kepada pribadi Allah, nah Tuhan tuh bukan Tuhan yang langsung jadi seorang yang savior syndrome ya, pengen langsung jadi juru selamat, langsung. Begitu kita datang, dia langsung dengan permasalahan kita, dia langsung bereskan masalahnya, langsung kita happy, sukacita, bahagia, bukan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan menguatkan kitanya, membentuk kitanya ya. Masalah tetap sama, bahkan tambah. Tapi kitanya yang makin kuat karena ditopang oleh Tuhan sendiri. Nah itu ya, Tuhan bekerja itu lebih sering memakai kita, memakai manusia. Tidak dengan langsung turun begitu saja. Dan Tuhan memberikan kita apa? 2 hal ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengalahkan dunia. Tuhan berikan kita kasih Tuhan dan juga Tuhan memberikan iman. Iman dan kasih yang murni itu datangnya dari Allah sendiri. Bukan karena kita mampu mengasihi atau beriman kepada Tuhan. Kita tahu ya, Allah itu kuasanya sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila Allah mau kalahkan dunia, kalahkan keberdosaan manusia ya, dia bisa dengan dirinya sendiri ataupun dengan para malaikatnya. Ada dosa, langsung ya larang, langsung kalahkan kayak gitu ya, atau utus malaikatnya untuk bisa melindungi orang dari perbuatan dosa misalkan ya. Ambil contoh kemarin ya. Pendeta Michael Densmore memberikan renungan tentang kemuliaan Yesus Kristus. Nah, ada suatu kisah ya di mana Yesus Kristus itu mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Taman Getsemani. Ini menjelang penyaliban Yesus Kristus. Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yudas sudah ngobrol ya, berkhianat, membawa para penjaga bait Allah, membawa serdadu-serdadu bait Allah ya, untuk bisa menangkap Yesus Kristus. Dengan lentera, dengan suluh dan senjata. Yudas menjadi pemimpin yang berkhianat untuk
membunuh atau mencelakai Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan musuh, ya musuh Yesus Kristus adalah Yudas dan orang-orang Yahudi yang mau membunuh dia. Yesus Kristus itu tidak berjalan mundur, ya. Dia tetap di tempatnya ketika dia berhadapan dengan dunia yang hendak mengalahkan dia. Dia maju ke depan dan berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Ya. Siapakah yang kamu cari? Jawab Yudas dan beserta rombongannya itu adalah, "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus katakan, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus itu berdiri bersama-sama dengan mereka yang mundur. Ya, Yudas mundur dan para serdadu itu jatuh ke tanah. Ya, jatuh ke tanah. Inilah Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu kuasanya besar juga ya, besar sekali. Ini dia menghadapi dunia, dia mengalahkan dunia, dan ibarat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia itu seperti arus sungai dan kita itu menghadapi arus sungai tersebut. Nah, kalau kita berdiam diri saja pasti kita akan mundur perlahan ya. Tapi kita dengan kuasa Tuhan kita bisa berjalan mengarungi sungai yang mengalir tersebut. Arus dunia itu anggap ke kanan ya. Kita maju bersama dengan Yesus Kristus itu ke kiri. Kita mengalahkan arus tersebut. Nah, arti mengalahkan dunia yang lain ya, yaitu yang kedua, menaklukkan dunia untuk tunduk kepada Kristus dan memuliakan Allah. Jadi yang pertama adalah kita mengalahkan musuh-musuh rohani, yang kedua adalah menaklukkan dunia, alam dan seluruh makhluk hidup untuk bisa tunduk kepada Allah dan memuliakan Yesus Kristus. Yaitu apa? Mandat budaya. Ya, mandat budaya adalah bagaimana orang Kristen melakukan pekerjaan secara umum, ya, kemudian membawanya untuk menjadi persembahan kepada Allah. Jadi orang Kristen tidak dipanggil untuk diam saja, bersemedi di gunung, tidak lakukan apa-apa, terus berdoa, terus baca Alkitab, tidak. Orang Kristen dipanggil baca Alkitab, berdoa, terus pergi, ya, memberitakan Injil, berpengaruh bagi dunia. Maka dalam mandat budaya kita berusaha membuat bidang-bidang dalam masyarakat secara terbaik. Rumah sakit Kristen, sekolah Kristen, panti asuhan Kristen, panti jompo Kristen. Kemudian semuanya itu dipersembahkan kepada Kristus untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Seperti kutipan Abraham Kuyper ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia katakan, tidak ada 1 inci persegi pun di seluruh wilayah keberadaan manusia di mana Kristus yang berdaulat atas segalanya tidak berseru, "Ini milikku." Ya, ini kita berusaha untuk menyatakan Kristus ya melalui kehidupan pelayanan kita. Siapakah pemenang atas musuh seluruh dunia selain Yesus Kristus yang adalah anak Allah? Ya, pemenang utama adalah Yesus Kristus. Dia pemenang yang pertama dan di dalam Yohanes 16 ayat 33 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus juga pernah mengatakan demikian ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa orang Kristen bisa mengalahkan dunia? Karena Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia. Dia yang pertama mengalahkan dunia, dia yang pertama menjadi contoh teladan bagaimana dia hidup tanpa dosa, taat seluruh hukum Taurat, menjalankan perintah Allah sepenuhnya, dan kita adalah pengikut Yesus. Kita mengikuti jejak Kristus untuk menaati perintah-perintah Tuhan sendiri. Kemenangan Yesus Kristus yang mengatakan aku telah mengalahkan dunia, itu kemudian diteruskan kepada kita semua. Ayo, Tuhan Yesus katakan, anak-anakku kalahkan dunia, kalahkan dosa, kalahkan perbuatan jahat dengan kebaikan, dengan kemuliaan Kristus. Kita harus berperang di dalam dunia yang berdosa ini. Kita mengalami peperangan rohani dengan yang jahat, musuh-musuh kita. Dan Yesus ingin agar setiap orang Kristen dapat memenangkan pertempuran. Ya, pertempuran dengan orang-orang jahat, pertempuran dengan orang-orang yang anti Kristus. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kasih. Itulah yang Yesus berikan contoh kepada kita semua. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, di NRITC kemarin, itu retret remaja ya Bapak Ibu Saudara sekalian, para remaja sempat menonton film berjudul Chariots of Fire. Ya, Chariots of Fire, yang sebuah film tahun 1981, sudah agak lama ya, didasarkan pada kisah nyata.
Jadi film ini betul-betul cukup bagus di zaman itu ya. Kalau kita lihat dari zaman sekarang, aduh kayaknya kuno ya, udah jadul gitu ya. Tetapi ini menerima Academy Awards ya, penghargaan termasuk gambar yang terbaik pada waktu itu dan juga skenario terbaik. Ya salah satu film terbaik di Inggris lah kayak gitu ya. Nah film ini menceritakan dua atlet dari Inggris yang akan mengikuti Olimpiade Olimpiade lah pada waktu itu tahun 1924. Namanya Eric Liddell, seorang Kristen Skotlandia yang taat dan satu teman lain laginya di dalam satu timnya. Jadi dua orang ini diutus lah dari Inggris untuk mengadakan Olimpiade di Paris gitu ya, di Paris. Eric Liddell ini lahirnya di China uniknya ya, dia orang Skotlandia tapi lahirnya di China. Kenapa? Karena papa mamahnya ini adalah misionaris yang taat, yang mengabarkan Injil kepada orang-orang di China. Terus entah kenapa lah ya, kurang lebih akhirnya si Eric Liddell ini ada di Inggris. Nah setelah bertahun-tahun berlatih dan balapan lari, Eric Liddell dipilih mewakili Inggris Raya di Olimpiade tersebut dan seluruh tim semangat, ayo kita berlomba. Kemudian akhirnya mereka berangkatlah satu tim, kemudian ke Paris. Ya. Terus kemudian ketika ada pengumuman, si Eric Liddell itu diberitahu bahwa, Eric Liddell kamu akan berlomba ya melakukan Olimpiade untuk bangsa ya Inggris, itu lari 100 meter. Oke, dia semangat. Ya, sudah berlatih lari, balapan bertahun-tahun, saya siap lah. Ya 100 meter doang, dia katakan ya, easy win, dia katakan ya, gampang. Leader berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi pengumuman tersebut ternyata mengatakan itu diadakan di hari Minggu. Oh, ini yang bikin dia berpikir, bergumul ya. Hari Minggu harusnya beribadah kayak gitu ya. Harusnya mendahulukan Tuhan. Tapi kalau saya lari 100 meter, mungkin saya tidak bisa beribadah. Mungkin saya justru menghina Tuhan, tidak jadi kesaksian bagi Tuhan. Ya, dia komitmen, dia berdoa dan akhirnya keputusannya tuh sudah bulat. Ya, bahwa saya tidak akan berlari. Meskipun saya sudah jauh-jauh ya datang dari Inggris ke Paris, saya menolak lari atas dasar menaati perintah Tuhan di hari Sabat. Ya, alasannya teosentris. Ya, alasannya teosentris bukan males ya capek ngantuk gitu ya masih pagi, itu bukan. Alasannya adalah saya tidak mau lari karena saya mau menaati perintah Tuhan. Dan bagi dia sebenarnya lari itu, dia bisa berlari itu dari Tuhan kok. Tuhan memberikan kesenangan kepada saya supaya ketika saya lari, saya tuh senang. Ya, saya lari itu saya senang. Dan saya tahu saya bisa berlari, saya lari untuk Tuhan. Yang buat dia cepat Tuhan, yang buat dia bisa lari itu Tuhan. Maka saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Eric Liddell kemudian berhadapan ya dengan Komite Olimpiade Inggris. Bahkan dikatakan ada pemimpin besar lah juga mengatakan, ayo bertanding. Komite panitia katakan, ayo tanding. Kita sudah bayar mahal loh biaya kamu dan lain-lain. Ditekan terus, tanding gak kamu? Kamu begitu jahat ya sama bangsa kamu sendiri, bangsa Inggris. Kamu gak mau tanding dan menang, mendapatkan medali emas. Ditekan begitu demikian, tapi dia tetap ya komitmennya sudah bulat. Jadi dia tetap percaya kepada Tuhan, udah pokoknya gak mau. Akhirnya si komite panitia itu, Olimpiade itu yang berpikir-pikir, sudah tukeran saja deh. Ya, ada pelari teman lainnya ya dari timnya itu. Oke, Eric Liddell, saya itu ada jadwal lari di hari Kamis 400 meter tapi cukup lebih jauh daripada 100 meter. Liddell katakan, saya terima hari Kamis meskipun lebih jauh 400 meter. Wah, dia juga takut karena dia mungkin ahlinya tuh 100 meter. Lalu yang lari 100 meter di hari Minggu gimana? Temannya. Nah, meskipun Eric Liddell itu kan dia relasi pribadi dengan Tuhan kuat, dia nggak pengen lari hari Minggu, tapi dia tidak memaksa temannya lari di hari Minggu. Ya, dia tidak memaksa temannya untuk gak usah lari di hari Minggu. Kamu mau lari silahkan hari Minggu, tapi saya hari Kamis. Jadi kebalik, tukeran. Temannya harus lari 100 meter, si Eric Liddell harus lari 400 meter, beda hari. Tetapi uniknya adalah mereka justru menang dua-duanya.
Jadi yang 400 meter Eric Liddell menang, yang 100 meter juga dia menang ya. Dan tim Inggris kembali ke rumahnya dengan kemenangan. Pokoknya skenarionya kayak gitu ya, di dalam kedaulatan Allah. Ya mungkin kalau kalah juga ya sudah lah ya, Eric Liddell juga membela diri. Yang penting saya taat ya, menghormati hari Sabat. Tapi intinya adalah hasilnya itu justru memuliakan Tuhan. Eric Liddell makin dikenal. Karena apa? Dia fokus untuk menaati hari Sabat, beribadah kepada Tuhan. Dia nggak mau kerja. Toh tanpa lari di hari Minggu saya bisa hidup kok. Maka dia lomba ini juga suatu hal yang lebih penting Tuhan dibandingkan lomba itu menurut Eric Liddell. Tapi Eric Liddell pun tidak memaksa orang jangan lari di hari Minggu, temannya satu tim itu ya, tetap didukung. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran bagi kita adalah kita cobalah ya mengusahakan yang terbaik untuk taati perintah Allah dalam hidup kita. Perintah Allah itu secara umum Tuhan sudah jelaskan di dalam Alkitab. Tapi ada perintah Allah secara khusus di mana Tuhan panggil kita secara pribadi. Itu apa? Di mana kita berbeda dengan orang lain. Kalau kita berbeda dalam talenta musik, ya siapa tahu Tuhan panggil, karena talenta musik itu dari Tuhan kok. Kalau Tuhan gak kasih juga gak akan bisa kok. Kenapa kita tidak lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau talenta itu adalah untuk melayani, melayani. Talenta itu adalah berkhotbah. Kalau talenta itu adalah menginjili, menginjili secara khusus ya. Tapi secara umum Tuhan panggil kita untuk melayani. Maka usahakanlah yang terbaik dalam seluruh hidup kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus pun sudah mengusahakan yang terbaik bagi kita untuk menjadi sumber keselamatan bagi kita dengan taat sepenuhnya kepada Bapa di surga waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini. Kita mau terus berusaha, aku mau jalankan perintah Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah. Kita menjadi orang yang taat firman Tuhan, terus mau jalankan perintah Tuhan itu bukannya tidak bahagia. Kita yang bahagia, kita yang sukacita. Kita sangkal diri dan kiranya kemuliaan Allah boleh kita saksikan dan boleh pancarkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya kita sadar siapakah diri kita di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita terus tekun mengenal Tuhan, mari kita setia untuk mengasihi Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Ketika kita menjalankan perintah-perintahnya, kita sedang mengalahkan dunia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menyatakan kembali anugerah Tuhan di mana kami boleh beribadah di hari Sabat dan juga boleh senantiasa memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami yang berdosa ini sebenarnya tidak layak mendapatkan apa-apapun dari Tuhan. Karena Tuhan sudah adalah Allah yang sempurna, Allah yang cukup, Allah yang begitu mulia dan agung dan kudus. Tuhan tidak harus juga menyatakan kebaikan kepada kami, tetapi Tuhan mau melakukannya demi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang kami boleh terima. Ajar kami sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang taat perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk bisa menjadi berkat di bumi ini. Di hidup kami yang sementara ini, kiranya kami boleh memancarkan kasih Kristus, terang Kristus kepada orang-orang lain. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan. Dan kami tahu kami ketika menjalankan perintah Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dan Tuhanlah yang memampukan kami dan menguatkan kami. Terima kasih, berkatilah setiap kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.